KMSK Dense tanggapi bintang muda Timnas U22. Faktor keberhasilan Garuda Muda hajar Myanmar. Pelatih Vietnam tak terima Timnas Indonesia jadi sasaran. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Marcelino Ferdinand gemilang, KMSK Dense beri tanggapan. Keberhasilan Timnas U22 Indonesia mempermalukan Myanmar dengan skor 5-0 di laga kedua penyisihan grup A SEA Games 2023. Dengan skor 5-0 turut mengundang perhatian klub Eropa, tepatnya Belgia, yakni KMSK Dense. Hal itu tidak terlepas dari peran krusial Marcelino Ferdinand di skuad Garuda Muda. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain abroad Timnas U22 yang telah bergabung dengan KMSK Dense sejak awal tahun ini. KMSK Dense selaku pihak klub yang menaungi Marcelino pun turut bangga. Bagaimana tidak di usianya yang masih 19 tahun, permainan Marcelino tidak seperti pemain pada seusianya. Tercatat Marcelino yang berposisi sebagai gelandang telah mencetak 2 gol dari 2 laga yang telah dijalaninya di SEA Games kali ini. Torehan tersebut membuat KMSK Dense mengucapkan selamat melalui akun Twitter resmi klub. "Selamat atas 2 gol Anda, Marcel," bunyi cuitan pada Twitter resmi klub. Sebelum menyiksa kiper Myanmar U22, Marcelino sebelumnya mencetak gol ke gawang Filipina U22 di laga perdana. Hal tersebut membuat Marcelino menjadi salah satu pemain kunci di ajang SEA Games 2023. Bahkan ex-pemain Persebaya Surabaya itu kini menjadi harapan masa depan sepak bola Indonesia untuk mendulang prestasi. Diharapkan performa Marcelino bisa terus meningkat baik di klub maupun di timnas. Faktor Timnas Indonesia U22 hajar Myanmar. Pertama, Timnas Indonesia U22 unggul jam istirahat. Timnas Indonesia U22 memiliki waktu istirahat yang kurang lebih 4 hari setelah bertanding melawan Filipina pada 29 April. Sementara Myanmar hanya sehari setelah menang 1-0 atas Timor Leste pada tanggal 2 Mei. Memiliki waktu istirahat dan persiapan yang panjang nyatanya menguntungkan Timnas Indonesia U22. Para pemain tampak tampil Spartan hingga mampu mencetak skor 5-0. Kedua, perubahan line up. Myanmar tentunya memprediksi Timnas Indonesia U22 akan menggunakan formasi dan susunan pemain yang sama ketika Garuda Muda menang 3-0 atas Filipina. Namun Indra Syafri nyatanya melakukan 4 perubahan pemain starter di saat melawan Myanmar. Rotasi pemain itu jelas akan membuat strategi Myanmar buyar. Mereka pun harus beradaptasi dengan beberapa pemain pengganti itu seperti Muhammad Ferrari, Bagas Kava, Muhammad Taufani, dan Fajar Fatur. Perubahan line up tersebut tidak terlepas dari hasil pengamatan Indra Syafri dan tim kepelatihan yang sudah mengetahui cara bermain lewat rekaman video dari pertandingan Myanmar. Ketiga, Myanmar tampil melempem. Faktor lawan juga menjadi alasan Timnas Indonesia U22 menang dengan mudah. Myanmar tampil melempem saat menghadapi Garuda Muda. Lini tengah mudah kehilangan bola, pertahanan Myanmar pun buruk. Begitu juga dengan lini depan yang gagal tampil maksimal. Semua kekurangan itu lantas sukses dimanfaatkan oleh para penggawa Timnas Indonesia U22. Pelatih Vietnam tak terima Timnas Indonesia jadi sasaran. Kemenangan Timnas U22 Vietnam atas Singapura di laga kedua fase grup B SEA Games 2023 tak membuat Philippe Trossayer puas. Bahkan pelatih asal Prancis tersebut turut menyinggung penyakit Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam tak kesulitan dalam mengatasi perlawanan Singapura lewat skor 3-1 yang menutup pertandingan tersebut. Hasil itu membawa Vietnam melesat ke puncak klasemen grup B dengan raihan 6 poin, unggul 3 poin atas Malaysia dan Thailand. Meski begitu, Trossayer merasa tidak puas dengan performa anak asuhnya. Para pemainnya dinilai sudah baik dalam menerapkan instruksi meski bermain dalam kondisi cuaca yang sangat panas.
Akan tetapi Trossayer sangat tidak puas dengan penyelesaian akhir para pemain dalam mencetak gol. Poin yang saya tidak puas adalah akurasi dalam situasi penyelesaian akhir. Jika para pemain lebih akurat, kami bisa mencetak lebih banyak gol. Di SEA Games, secara teori Singapura bukanlah lawan terkuat seperti Malaysia dan Thailand. Tetapi ketika kami memulai turnamen dengan hasil seperti ini, ucap Philippe Trossayer. Sebagaimana diketahui, penyelesaian akhir juga menjadi momok bagi timnas Indonesia, bahkan sudah termasuk dalam kategori penyakit di setiap kelompok umur. Terbaru meski timnas U22 mampu melumat Myanmar dengan skor 5-0, namun terdapat banyak peluang yang gagal dimanfaatkan oleh skuad Indra Syafri di pertandingan tersebut. Dengan permasalahan yang sama, tentu menarik untuk menanti pertemuan Vietnam dan Garuda Muda di babak semifinal maupun final SEA Games 2023. Terlebih Vietnam sendiri dinilai sebagai salah satu lawan sepadan timnas U22 Indonesia di ajang multi-event tersebut.